Kita bernyanyi dari mata acara pertama, dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, ayat 3 dan ayat keempat. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan kami karena kemiskinan yang menimpa kami. Bukalah hati kami agar kami mengenal dan mensyukuri pemberian-Mu kepada kami, sehingga kami menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami agar kami juga menjadi pewaris dalam kehidupan yang kekal, yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu, di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan ayat 2. Yang hina bagai
Epistel bagi kita di minggu kedua setelah Trinitatis ini terpilih dari 2 Korintus 4 ayat 13 hingga pasal kelima ayat pertama. Kita akan membaca secara bergantian ayat demi ayat. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Itu kami Tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian pembacaan epistel di ibadah minggu hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolong Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Mari kita bawakan pengakuan akan dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu.
Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami, orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami oleh karena kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat 1 dan ayat 2. Kasih paling agung
firman Tuhan sebagai petunjuk baru bagi kita terpilih dari Injil Yohanes pasal ke-13 ayat 34 hingga 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Kita mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik kami, Ikatan Mahasiswa Humbang Hasudutan.
Kita bernyanyi dari mata acara ke-9 Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 hingga ayat 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan kesempatan di ibadah Minggu pagi hari ini kepada anak-anak kami yang tergabung di dalam yang akan mengikuti menyertai Jambore Nasional Sekolah Minggu GKPI untuk menyampaikan pujian kepada Tuhan, dan kami undang Ketua Panitia Amang Dr. Christopher Lubat Tobing untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kita semua. Salam buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kami dari Panitia Jambore Sekolah Minggu GKPI yang akan dilakukan pada minggu depan tanggal 19 sampai 23 di Sukamakmur, yang merupakan kegiatan yang secara nasional akan diikuti oleh anak sekolah minggu kita dan guru-gurunya kira-kira 800 orang lebih. Kegiatan Jambore ini merupakan kegiatan dari BKS Sekolah Minggu tingkat pusat yang merupakan bentuk kegiatan di dalam pembinaan untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-gurunya juga sekaligus. Anak sekolah minggu masa kini adalah gereja di masa depan. Maka pertanyaannya adalah, apakah gereja kita GKPI ramah kepada anak-anak sekolah minggu? Maka salah satu harapan kita adalah melalui kegiatan ini, gereja memprioritaskan pelayanan sekolah minggu yang merupakan gereja di masa depan.
Ini sejalan dengan apa yang direncanakan pemerintah dalam kaitannya dengan generasi emas. Maka dalam kaitannya dengan itu, Jambore ini berharap akan menghasilkan rekomendasi apa yang mau kita lakukan buat anak-anak sekolah minggu kita. Satu hal bahwa kami sampaikan bahwa ini merupakan kegiatan yang ketiga Jambore Nasional GKPI, anak-anak sekolah minggu GKPI. Yang pertama tahun 2006, yang kedua tahun 2016, dan yang ketiga yang sekarang. Setiap Jambore akan menghasilkan suatu hal yang merupakan titik tangkap proses di dalam membangun sekolah minggu kita di gereja kita ini. Kalau pada tahun 2006 kita bisa menghasilkan suatu pola pelayanan sekolah minggu yang terencana dan terukur dan berlaku di seluruh sekolah minggu seluruh aras GKPI. Pada Jambore berikutnya 2016 terwujud suatu buku panduan untuk penata layanan sekolah minggu. Yang ketiga yang kita harapkan, kegiatan-kegiatan akan berupa kegiatan sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Pada saat yang sama akan diadakan workshop, seminar untuk anak-anak sekolah minggu dan untuk guru-guru sekolah minggu. Maka kalau kita melihat ini sebagai suatu hal yang perlu dikembangkan ke depan, maka sekolah minggu kita akan bisa berjalan dengan baik. Minggu lalu, kami dengan panitia bersama-sama Sekjen audiensi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan kami beraudiensi ke sana dengan harapan bahwa kami masih harapkan sampai saat ini belum terkonfirmasi, pada Jambore ini akan hadir Ibu Menteri Bintang dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan juga minggu lalu juga kami melakukan audiensi ke Bimas Kristen Protestan melalui Zoom dengan Ibu Pendeta Jane, juga memberikan arahan dan harapan-harapan yang sama. Prinsipnya bahwa gereja ramah anak atau gereja yang ramah anak sekolah minggu merupakan harapan kita yang kita harapkan terwujud pada masa-masa ini. Oleh karena itu, pada saat ini kami hadir bersama-sama anak-anak kita dari sekolah minggu, termasuk dari jemaat kita di sini. Mereka nanti akan menampilkan beberapa lagu ya, beberapa lagu, 3 ya, sekaligus penampilan angklung juga ya, sekali jalan. Harapan kami adalah kiranya pada kesempatan ini, biarlah kita semua sehati sepikir berdoa, kiranya sekolah minggu kita di masa depan bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, di samping dukungan doa, juga kami mengharapkan bahwa dukungan, di samping dukungan moral, spiritual, juga dukungan material, nanti saya nggak tahu nanti gimana caranya, tapi kita harapkan juga bahwa jemaat kita di sini akan berperanan juga mendukung pelayanan untuk sekolah minggu ini. Sekian dan terima kasih. Shalom buat kita semua. Ya. Jangan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu yang menyampaikan persembahan pujian. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan merupakan kehormatan bagi kami untuk menerima persembahan pujian yang disampaikan tadi, dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Amang Dr. Christopher. Terima kasih banyak. Kiranya acara dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan kita. Dan kepada kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, berkenanlah kiranya untuk melakukan sebagaimana permintaan dari Ketua Panitia tadi, memberikan dukungan, doa, dan juga material untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Jambore Sekolah Minggu GKPI ini. Amanginang yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapan kita untuk menyambut sabda, kita bernyanyi dari mata acara ke-11. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, ayat 1 hingga ayat 3. Tuhan
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya itu yang menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada pagi ini mengambil tema Tuhan menguatkan hamba-Nya. Dasar pembacaan kita dari 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. Tapi saya akan bacakan sampai kepada ayat yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Demikian firman-Nya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepada aku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas-perkakas keretanya akan dibuat mereka." Ayat 13 kita baca sama-sama. "Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan." Sampai demikian, masih panjang sebetulnya, tapi kita tutup di situ saja. Suksesi kepemimpinan atau peralihan kekuasaan dari bapa kepada anak itu adalah hal yang wajar di sebuah negara yang menganut sistem dinasti. Tetapi adalah menjadi berita yang menggemparkan atau berita yang menarik apabila ada satu gerakan, yaitu dari satu kekuatan hukum yang bangkit melakukan cawe-cawe untuk menuntut perubahan sistem, terutama perubahan
sistem dalam pemerintahan. Itulah kesan yang begitu menonjol yang bisa kita tangkap dari percakapan antara Samuel dengan rombongan semua tua-tua Israel yang berlangsung di Rama di tempat Samuel. Mereka menolak dinasti Samuel, meminta sistem pemerintahan dirubah dari sistem hakim-hakim menjadi sistem kerajaan, lalu mereka meminta seorang raja. Tentu kita bertanya, apa yang melatar belakangi rombongan tua-tua Israel ini melakukan cawe-cawe? Pada ayat 1 sampai 3 dituliskan bahwa setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah kedua anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel, yaitu Joel dan Abia di Berseba. Tetapi ternyata kedua anaknya ini tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Fakta ini membuat suatu berita yang mengguncangkan, berita yang menggusarkan dan menggelisahkan hati rakyat, sehingga mereka mengeluhkan keadaan itu, mengeluhkannya kepada tua-tua mereka, yaitu tua-tua Israel. Dan itulah yang mendasari rombongan tua-tua Israel berkumpul, lalu mereka sepakat untuk menemui Samuel, yang pada waktu itu Samuel secara institusional memiliki jabatan rangkap, yaitu jabatan sebagai imam yang tertinggi dan sekaligus jabatan sebagai hakim, jabatan di bidang kerohanian dan di bidang politik. Jadi boleh dikatakan pertemuan mereka ini adalah percakapan antara dua institusional yang tertinggi dalam bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, setelah saya membaca dan merenung-renungkan percakapan mereka ini, maka saya melihat ada 3 poin yang menjadi pergumulan dalam teks ini. Pergumulan ini justru menjadi pergumulan yang sampai pada sekarang ini. Apa ketiga pergumulan itu? Pergumulan yang pertama adalah soal anak. Dari dahulu kita mendengar nasihat dan pesan-pesan para rohaniawan bahwa upah dari hamba Tuhan adalah anak-anaknya. Kelak anak-anaknya akan berhasil. Dan memang ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menjadi landasan, menjadi pegangan untuk itu. Saya ambil misalnya contohnya salah satu, Mazmur 112 ayat 2 mengatakan, angkatan orang benar akan diberkati, anak cucunya akan perkasa di bumi. Maka banyak hamba Tuhan yang benar-benar bulat hatinya, menyerahkan hidupnya untuk melayani, dengan keyakinan bahwa upah jerih lelahnya adalah keturunannya nanti. Anak cucunya akan berhasil. Tapi di sini kita lihat anak-anak Samuel, yaitu Joel dan Abia, anak dari seorang hamba Tuhan yang sepanjang hidupnya, mulai dari orok, dari kandungan, sampai dia mati, dia selalu mendengar dan didengar oleh Allah.
Tahu-tahu anak-anaknya ditolak oleh tua-tua Israel dengan alasan karena mereka tidak bisa mengikuti perangai, teladan, dan kepemimpinan bapaknya. Dan ini bukan cuma dialami oleh anak-anak Sem. Seniornya juga sebelumnya sudah mengalami hal sama, yaitu anak-anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Nanti juga begitu disusul oleh anak Salomo yang bernama Rehabeam. Tentu ini menimbulkan satu pertanyaan besar bagi kita. Mengapa bisa anak-anak hamba Tuhan, anak-anak dari seorang tokoh rohaniawan, teladan bangsa, guru bangsa, pemimpin bangsa dan masyarakat bisa ditolak? Saya benar-benar menggumuli ini. Dan dalam pergumulan saya menemukan setidaknya ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah masalah profesionalisme. Dia benar-benar melakukan profesionalismenya, 100% diserahkannya hidupnya, waktunya untuk profesinya, sepenuh hatinya. Hampir dia lupa bahwa dia sudah berumah tangga. Dia menjadi guru bangsa. Begitu bulat hatinya menjadi guru bangsa. Sepenuhnya waktunya menjadi guru bangsa. Tapi dia tidak menjadi guru keluarga. Dia menjadi pemimpin kebaktian. Pada hari Minggu, pertanyaan dan pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi dia tidak pemimpin kebaktian di dalam rumah tangganya. Dia profesional mengajar rakyat, mengajar bangsa, mengajar murid-muridnya supaya betul-betul berhasil mencapai cita-citanya. Tapi dia tidak mengajar anggota keluarganya. Ini masalah serius bagi hamba Tuhan dan bagi guru-guru bangsa. Masalah serius bagi keluarganya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah masalah lingkungan dan komunikasi. Lingkungan anak berbeda dengan lingkungan orang tua. Pergaulan anak juga berbeda dengan pergaulan orang tua. Pergaulan orang tua selalu terikat dengan relasi pekerjaannya dan persahutauannya. Tetapi pergaulan anak remaja adalah pergaulan yang terbuka. Dia berjumpa dan bergaul dengan remaja yang datang dari berbagai pergumulan, datang dari berbagai masalah, datang dengan membawa minat, keinginan, dan hobinya masing-masing. Ketika komunikasi antara orang tua dengan anak macet atau tidak jalan, maka anak akan curhat kepada komunitasnya, kepada pergumulannya, kepada pergaulannya. Dan biasanya ketika orang tua tidak bisa menjadi tempat curhat anak, atau ketika anak tidak mau lagi, takut, malas, atau tidak ingin curhat kepada orang tuanya, maka di dunia pendidikan itulah yang disebut dengan awal pemberontakan atau awal penolakan anak kepada orang tua. Maka pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada semua anak-anak, kepada semua anak bahwa Tuhan memberi kepadamu 2 tempat untuk menumpahkan air matamu. Yang pertama adalah orang tuamu, yang kedua adalah bantalmu. Selain itu, upayakanlah jangan. Sedaya upaya
jangan. Kemungkinan ketiga, faktor bayi dalam kandungan. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa tempat pembentukan karakter anak yang perdana adalah dalam kandungan atau dalam rahim ibunya. Kita mau bertanya, mengapa kemudian Kain menjadi pembunuh, membunuh adiknya sendiri, Habil, padahal waktu itu belum ada pengaruh lingkungan? Dari mana Kain belajar kekerasan seperti itu? Jawabnya ketika di dalam kandungan ibunya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah katakan kepada Hawa dalam Kejadian 3 ayat 16a, dikatakannya begini, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Maka ketika dia hamil perdana dan mengalami kepayahan dan kesakitan, dia menangisi kandungannya sebagai suatu kutukan dari Tuhan. Maka lahirlah Kain, si anak kutukan. Tapi selanjutnya, setelah lama dia tidak hamil, akhirnya Adam dan Hawa menginginkan anak bertambah. Mereka berdoa meminta supaya Tuhan memberi anak. Lalu Tuhan mendengar dan memberi Hawa hamil, mengandung Habil. Maka kehamilan itu disyukurinya. Dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kehamilannya. Maka lahirlah Habil, si anak yang disyukuri. Dan akhirnya setelah mereka dewasa, terjadilah Kain, si anak kutukan, membunuh Habil, si anak yang disyukuri. Pesan yang mau saya sampaikan di sini adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Mengapa bisa anak tidak mengikuti karakter, perangai, teladan, dan kepemimpinan bapaknya? Salah satu faktornya adalah di dalam kandungan. Kemungkinan keempat, ada juga karena faktor X, yaitu karena rencana Allah, supaya yang dijanjikan Allah bisa tergenapi. Misalnya, Allah menyatakan kepada Salomo bahwa kerajaannya akan terpecah. Maka untuk menggenapi itu, anaknya yaitu Rehabeam tidak mewarisi hikmat dan pengetahuan bapaknya, tapi justru Rehabeam itu menjadi anak yang keras kepala. Maka akibatnya Israel pecah menjadi dua kerajaan, tergenapilah apa yang dikatakan Tuhan kepada Salomo. Jadi pesannya adalah, mengapa bisa anak tidak mengikuti karakter kepemimpinan bapaknya yang kita lihat dalam Alkitab ini? Salah satu faktornya adalah karena ada rencana Tuhan di dalamnya. Itu pergumulan pertama. Sekarang yang menjadi pergumulan kedua, poin kedua menjadi pergumulan dalam teks ini adalah soal rombongan tua-tua Israel. Tua-tua atau penatua-penatua adalah orang-orang yang dipilih atau dipercayakan oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada raja atau kepada pemerintah atau kepada pemimpin. Dalam konteks ayat ini, yang menjadi pemimpin Israel adalah Samuel. Dan yang menjadi aspirator masyarakat
adalah tua-tua Israel. Mereka sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka, dan aspirasi yang disampaikan di sini adalah supaya sistem pemerintahan di Israel diubah dari kepemimpinan hakim-hakim menjadi sistem kerajaan. Tentu saja tua-tua Israel ini sudah melihat, sudah belajar banyak tentang sistem pemerintahan, dan mereka sudah sangat matang membuat pertimbangan, sehingga akhirnya mereka mengatakan pada ayat 5, angkatlah seorang raja untuk memerintah kami, karena kami juga ingin seperti bangsa-bangsa lain. Dan mereka tidak setengah-setengah hati mengusulkan ini, tapi suara mereka benar-benar bulat. Ayat 4, perhatikan ayat 4, mencatat, berkumpullah semua tua-tua Israel. Saya melihat satu hal yang mereka inginkan dari sistem kerajaan adalah, saya ulangi, saya melihat satu hal yang mereka inginkan dari perubahan sistem, dari sistem hakim-hakim menjadi sistem kerajaan, adalah bahwa karena sistem kerajaan membutuhkan banyak aparatur, membutuhkan banyak tenaga-tenaga administrasi, tenaga-tenaga ahli, tenaga teknis, membutuhkan mitra-mitra pemerintah dan swasta di segala bidang. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Samuel pada ayat yang ke-10 sampai ayat 18. Kita bisa nanti baca di situ. Memang penjelasan itu bisa terkesan negatif, menakutkan, apabila dipandang dari aspek negatifnya, yaitu aspek apabila rajanya raja yang lalim. Tapi kalau dipandang dari aspek positif, justru penjelasan inilah yang diimpi-impikan, yang diinginkan oleh tua-tua Israel dan orang-orang tua di Israel. Karena yang mereka inginkan dari sistem kerajaan ini adalah agar anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, ikut direkrut menjadi aparatur, ikut direkrut menjadi tentara, direkrut menjadi tenaga-tenaga administratif, tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga teknis, dan mereka ikut dipanggil menjadi mitra-mitra pemerintah, mitra di segala bidang, baik peternakan, pertanian, pertukangan, teknis, dan lain-lain di segala bidang. Jadi, saya melihat yang utama dipikirkan tua-tua Israel dan semua orang tua di Israel ini adalah juga soal anak, soal masa depan anak-anak mereka. Cerita anak menjadi pointer mereka, menjadi pintu masuk mereka. Mereka masuk dari pointer anak Samuel, yaitu Joel dan Abia yang gagal. Dari pointer ini mereka melihat peluang untuk memasukkan anak-anak mereka dengan cara merubah sistem pemerintahan. Dan mungkin kita sering melihat fenomena-fenomena bernegara seperti ini. Sering terjadi bahwa ketika seorang anggota organisasi atau seorang senator atau legislator melihat suatu peraturan menjadi penghalang baginya,
maka dia akan upayakan untuk revisi, untuk mengubah, untuk mengamandemen peraturan-peraturan. Ini hal yang lazim dalam bernegara dan berpolitik. Nah, disinilah saya melihat kecerdasan, kelicikan, dan hikmat dari tua-tua Israel. Mereka tidak memikirkan dirinya lagi, tapi yang mereka pikirkan adalah keberlanjutan dan masa depan anak-anak mereka, masa depan keturunan dan generasi berikutnya. Yang terakhir, yang ketiga adalah poin ketiga menjadi perhatian dari teks ini adalah Samuel dan Allah. Di sini ada suatu keanehan. Samuel merasa ditolak dan Allah menghiburkan dan menguatkan Samuel, hambanya, dengan mengatakan bahwa sesungguhnya yang mereka tolak bukan engkau, tapi aku. Tetapi Allah memerintahkan kepada Samuel supaya Samuel mendengar dan melaksanakan segala tuntutan dari tua-tua Israel itu. Sampai 2 kali Allah katakan itu pada ayat 7 dan ayat 9. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kok didengar? Kenapa disetujui? Ternyata jawabannya adalah untuk menggenapi janji Allah mengenai kedatangan Mesias. Bahwa Mesias yang akan datang adalah seorang Raja Damai. Bapak Ibu, saudara-saudari, ide kedatangan Mesias, Raja Damai, itu telah dimulai sejak pemanggilan Abraham. Begitu Abraham dipanggil, maka dalam Kejadian 14 ayat 18 di sana diceritakan Melkisedek, yaitu Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi, datang menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari medan perang, lalu memberkati Abraham dan Abraham menyampaikan persembahan kepadanya. Perjumpaan itu menjadi nubuatan bahwa akan datang seorang Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Jadi Mesias harus datang dan Allah sendiri harus mempersiapkan jalan untuk itu. Ada seorang teolog namanya Christoph Barth, anak teolog terkenal Karl Barth. Dia menuliskan 4 jilid buku Theologia PL. Salah satu yang begitu panjang dia tuliskan adalah tentang Raja Damai. Akhirnya dia bikin kesimpulan begini. Ketika semua raja-raja di bumi ini gagal menjadi Raja Damai, maka Allah akan memberikan Raja Damai yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi sebelum datang Raja Damai itu harus diterakan dulu, dihamparkan dulu raja-raja yang gagal ini. Seperti yang disebutkan pada ayat 18. Bahwa kelak mereka akan menjerit dan mengeluh oleh raja-raja yang mereka pilih. Dan ketika itulah Allah memberikan jawaban bahwa Raja yang sesungguhnya, Raja Damai yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Jadi untuk membuka jalan penggenapan janji Allah akan kedatangan Raja Damai Sejahtera itu, maka Allah mengatakan kepada Samuel, dengar dan lakukan semua yang dikatakan oleh mereka. Karena ini adalah
faktor X seperti yang saya katakan tadi. Di bagian pertama, ada rencana Allah di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Kami bisa mendengar sedikit perkataan-perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci-Mu. Sedikit yang boleh kami percakapkan pada pagi ini, Tuhan kiranya memberkatinya, supaya perkataan-perkataan kitab suci-Mu ini sungguh-sungguh menjadi firman di dalam hidup kami, yang menunjukkan arah jalan yang benar kepada kami, yang menuntun dan memimpin hidup kami di jalan yang Engkau tunjukkan, supaya di balik misteri-misteri kehidupan ini dan di dalam misteri perjalanan kehidupan kami tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa godaan dan ajaran-ajaran, tapi kami bisa tetap berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, Tuhan kiranya yang tetap menolong dan menyertai kami. Kami belajar banyak dari kitab suci-Mu mengenai pergumulan-pergumulan hidup kami, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak. Tuhan kiranya yang memberikan kepada kami terang, cahaya, kekuatan, dan penghiburan, supaya kami bisa tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Ada banyak godaan, banyak tantangan dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami menyerahkan hidup kami, karena kami tahu Allah sendiri telah memberikan kepada kami penolong, juru selamat yang menggembalakan hidup kami. Dia adalah Tuhan kami, Yesus Kristus, yang jika kami senantiasa berserah dan hidup di dalam Dia, maka kami akan mendapat tuntunan penyertaan sampai selama-lamanya. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan kiranya yang menggembalakan dan menyertai perjalanan hidup kami. Dalam segala hal, rencana, pergumulan, tantangan yang kami hadapi, Tuhan kiranya yang menggembalakan kami. Kami juga mendoakan orang tua kami, ayah, ibu kami, dimanapun mereka berada. Juga kami mendoakan anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya yang menggembalakan kami semuanya di dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, di sini hadir panitia Jambore Sekolah Minggu bersama anak-anak kami, kontingen. Tuhan kiranya yang memberkati, memimpin supaya program Jambore Sekolah Minggu ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi dari mata acara yang ke-13. Tinggalkan yang jahat,
menghantar kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 6, demikian firman-Nya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita. Sekarang marilah kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia di dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukanlah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya berkenan untuk menyampaikan dukungan secara pendanaan kepada panitia